Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang limit. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu kalkulus? Kalkulus adalah ilmu yang mempelajari tentang limit. Dan apa itu limit? Sebelum kita mengetahui limit, kita akan menyelesaikan sebuah fungsi untuk mengetahui apa itu limit. Misalkan kita punya fungsi x kuadrat min 1 per x min 1 dengan ketentuan x tidak sama dengan 1. Di sini saya akan memberikan contoh. Misalkan x-nya min 1, 0, 1, 2, dan 3. Dan di sini x-nya kita ganti dengan min 1. Sama dengan min 1 kuadrat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Min 1 dikurang 1 sama dengan min 2. 0 per min 2 sama dengan 0. Selanjutnya ke contoh yang kedua, x-nya kita ganti dengan kosong, sehingga nol kuadrat 2 dikurang 1 sama dengan min 1 ya teman-teman. 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Sehingga min 1 per min 1 sama dengan 1. Dan contoh yang ketiga, fx-nya sama dengan 1. Sehingga x-nya 1 kuadrat 2 min 1 per 1 dikurang 1. Hasilnya 0 per 0. Sehingga ini tak terdefinisi ya teman-teman. Selanjutnya contoh yang keempat. F x-nya 2 ya teman-teman. Kita ganti x-nya dengan 2 kuadrat 2 min 1 per 2 min 1. 2 dikali 2, 4. 4 dikurang 1, 3. 2 dikurang 1, 1. Sehingga dapatnya 3. Contoh yang selanjutnya, fx-nya sama dengan 3. Sehingga 3 kuadrat 2 min 1 sama dengan 8. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sehingga hasilnya 4 ya teman-teman. Dan sehingga nilai y-nya min 1 tadi 0. Kita masukkan 0. X 0 hasilnya 1. Kita masukkan. Dan x1 sama dengan tak terdefinisi. Dan x2 sama dengan 3. Dan x3 sama dengan 4. Selanjutnya, mencari limit suatu fungsi. Jika dengan cara substitusi, bentuknya 0 per 0, bentuk tak tentu, maka selanjutnya menggunakan langkah pemfaktoran. Jika masih dalam bentuk tak tentu, selanjutnya menggunakan langkah perkalian sekawan. Nah, teman-teman, di sini saya berikan contoh limit x mendekati c untuk fungsi x min 5. Langsung saja kita substitusikan sama dengan 3 min 5 sama dengan min 2. Jadi kita peroleh nilai limitnya adalah min 2. Jadi limit x mendekati 3 untuk fungsi x min 5 sama dengan min 2. Contoh yang kedua, limit x mendekati 2 untuk suatu x kuadrat 2 min 4 per x min 2. Langsung saja kita substitusikan.
2 kuadrat 2 min 4 sama dengan 4 min 4 per 2 min 2 sama dengan 0. 4 dikurangi 4 sama dengan 0 per 0. Maka hasilnya tak tentu ya teman-teman. Jika hasilnya tak tentu, maka selanjutnya kita menggunakan langkah pemfaktoran. Kita tulis kembali limit X mendekati 2 untuk suatu fungsi X pangkat 2 min 4 per X min 2. Kita tulis limitnya, limit X mendekati 2, ini kita faktorkan ya teman-teman, X min 2 per X min 2, X ditambah 2, sama dengan limit X mendekati 2, X plus 2. Langsung saja kita masukkan X-nya kan 2, jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi limit X mendekati 2 untuk suatu fungsi X kuadrat 2 min 4 per X min 2 sama dengan 4. Selanjutnya ke materi limit sepihak atau yang disebut dengan limit kanan dan limit kiri. Limit kiri dikatakan limit kiri jika X-nya menuju C atau X-nya mendekati C dari arah kiri. Bisa dituliskan limit X mendekati C dari arah kiri untuk suatu fungsi f(x). Jika limit kiri min ya teman-teman, dan jika limit kanan, ketika X-nya mendekati C dari arah kanan, maka nilai X-nya harus lebih besar dari C. Limit kanan bisa dituliskan dengan limit X mendekati C dari arah kanan, tandanya plus ya teman-teman, untuk suatu fungsi f(x). Hubungan limit dengan limit sepihak apakah ada? Jelas ada ya teman-teman. Jika limit X mendekati C dari arah kiri, untuk suatu fungsi f(x) sama dengan limit X mendekati C dari arah kanan untuk suatu fungsi f(x). Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah paham? Cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.